Bisa jadi ada semacam kegerahan dari Jakarta setelah munculnya pernyataan bahwa Mualim akan melawan tong kosong. Inilah yang saya sebut sebagai blunder politik. Sebenarnya pada tampilan perdana, posisi Mualim dan Partai Aceh memang sudah cukup baik dan smart ya. Mualim bersama PA menurut saya pada awalnya telah memposisikan diri sebagai partai politik terbuka atau inklusif dengan melakukan political sharing atau memunculkan gagasan political sharing untuk membangun Aceh di masa depan atau paling tidak 5 tahun ke depan. Ini dibarengi dengan membuka kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat Aceh, baik kalangan politisi, akademisi, ulama, pengusaha, dan lainnya untuk mendaftar sebagai calon wakil gubernur mendampingi Mualim. Tapi kemudian menjadi kontraproduktif ketika muncul yaitu tadi pernyataan melawan tong kosong. Ini terlalu dini untuk diucapkan dan membuat banyak pihak menjadi gerah menurut saya. Sebab jamak kita tahu bersamalah, Jakarta sangat amat alergi jika ada tokoh dan proses demokrasi di daerah seperti pilkada yang seolah-olah menepis peran dari ibu kota. Harusnya semua kita belajar pada pengalaman sebelumnya bahwa siapapun sosok gubernur dan wakil gubernur itu adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu. Pada pekan awal Juni 2024. Dalam pertemuan kali ini saya coba berbicara atau menangkap persoalan dinamika calon gubernur dan wakil gubernur Aceh menuju pilkada November 2024 mendatang. Sahabat titik balik, entah karena kebetulan atau memang sudah dipersiapkan jauh hari, kekhawatiran juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh atau KPA Nur Jahri tentang posisi Haji Muzakir Manaf atau Mualim akan melawan tong kosong pada pilkada November 2024 mendatang akhirnya terjawab sudah. Terkini, gerak politik di Aceh memang mulai menggeliat dan boleh disebut sangat dinamis. Tentu saja ini ditandai dengan mulai munculnya sejumlah nama-nama sebagai rival kuat Mualim, baik dari kalangan politisi, akademisi, birokrasi, maupun pemuka agama atau ulama. Ada nama Muhammad Najar, mantan Wagub Aceh periode 2007-2012. Kabarnya dia sedang melobi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan maupun Partai Sira yang telah dia dirikan untuk mendapat tiket sebagai calon gubernur Aceh. Ada juga nama TM Nurlif, Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh. Kabarnya dia juga sedang menggalang dukungan dari barisan Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 14 Februari 2024 lalu. Begitulah politik. Tentu saja sangat fluktuatif. Ada juga nama Sudirman alias Haji Uma. Anggota DPD RI 3 periode dari Dapil Aceh ini juga disebut-sebut sedang dilirik oleh Partai Nasdem bersama PKS. Sedangkan dari akademisi mulai muncul nama Profesor Dr. Humam Hamid dan Profesor Dr. Darni Daud, mantan Rektor Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh. Sementara dari jajaran birokrasi ini yang tak kalah menarik, pada pekan-pekan terakhir muncul nama Bustami Hamzah yang kini sebagai penjabat gubernur Aceh. Dan dari kalangan ulama ada nama Tengku Muhammad Yusuf atau Tusuk. Banyak pihak menilai kehadiran sejumlah nama tadi tak lepas
dari sikap Jumawa Partai Aceh yang sepertinya sangat khawatir jika Mualim akan melawan tong kosong. Kekhawatiran ini seperti yang pernah disampaikan jubir Partai Aceh Nur Jahri kepada media pers, khususnya Harian Serambi Indonesia pada Senin 20 Mei 2024 lalu. Menurut Nur Jahri, kondisi tersebut bisa mempengaruhi dinamika politik di Aceh, terutama di internal Partai Aceh sendiri. Ini jika Mualim harus menghadapi tong kosong, maka apa yang sedang dilakukan tim seleksi di internal PA akan menjadi sia-sia, kata Nur Jahri. Kalau lawan tong kosong, ya akan jadi sia-sia, karena semua yang sudah mendaftar sebagai wakil rata-rata ketua partai. Akhirnya akan dikatakan ini bukan lagi masalah siapa yang bisa membantu kemenangan Mualim secara elektabilitas, tetapi bisa ditentukan dengan mudah, bahkan dengan undian. Diundi saja, menang karena lawannya tong kosong. Begitu kira-kira kata Nur Jahri. Sikap Jumawa ini, kalau boleh disebut sikap Jumawa ini memang tak lepas dari penilaian bahwa Mualim dianggap sebagai figur yang kuat saat ini. Sebab banyak tokoh sekaliber ketua Partai Nasional di Aceh dan elemen lainnya tertarik dan ikut mendaftar ke Partai Aceh agar dipilih menjadi pendamping Mualim sebagai wakil gubernur Aceh. Sebut saja ada ketua Partai Demokrat Muslim, ketua Partai Amanat Nasional Mawardi Ali, ketua Partai Golkar Nurlif. Namun ketua Golkar ini akhirnya loncat pagar. Semula dia mendaftar sebagai cawagup bersama Mualim, namun dia lompat ke Gerindra dan mendaftar sebagai calon gubernur Aceh yang berarti menjadi rival kuat Mualim. Menjadi pertanyaan memang kenapa Nurlif harus mendaftar ke Gerindra yang merupakan partai koalisi harmoni selama ini dengan Partai Aceh. Kenapa Nurlif tidak mendaftar ke PKS misalnya atau ke Nasdem, tapi kenapa mesti ke Gerindra? Apakah ini memang spontan atau memang ada pesan-pesan politik lainnya dari internal DPP Gerindra di Jakarta? Sejauh ini saya belum mendapat informasi apapun. Nah, untuk memuluskan rencana dan langkah ini, kabarnya beberapa hari lalu Nurlif juga menggagas pertemuan bersama Mawardi Ali, Irmawan dari PKB, Nasir Jamil, serta Muslim dari Partai Demokrat maupun beberapa kalangan lainnya, baik dari kalangan sipil maupun militer, serta tokoh-tokoh Aceh nasional yang ada di Jakarta. Menariknya, dari Banda Aceh dikabarkan PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah juga sudah mulai bernafsu untuk maju sebagai kandidat Gubernur Aceh pada pilkada mendatang. Hanya saja Bustami lebih soft dan masih menunggu sinyal pasti dari petinggi di Jakarta. Jika instruksi tersebut memang benar adanya dan valid serta mendapat lampu hijau, Bustami kabarnya tidak akan sungkan untuk maju atau head to head dengan Mualim. Sebab dari sisi apapun, Bustami sudah cukup punya modal. Selain sokongan elit Jakarta, Bustami juga memiliki relasi yang harmoni dengan para petinggi TNI dan Polri serta Istana Negara di Jakarta. Jika tidak, maka Bustami tak akan maju, sebab terlalu besar resiko yang akan dihadapi nantinya, terutama pasca pilkada. Nah, khusus untuk Bustami, kita akan menunggu apakah ini akan benar-benar diwujudkan atau tidak, dan ini akan dibuktikan sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bahwa setiap kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada maka harus mundur 40 hari sebelum hari pendaftaran. Nah, kalau pendaftarannya di bulan Agustus, akhir bulan atau minggu keempat Agustus, tentu di pertengahan Juli 2024 nanti akan kelihatan apakah Bustami akan mengambil tiket kesempatan untuk maju dalam kontestasi atau tidak. Ini dibuktikan dengan mundur atau tidaknya. Nah, juga khusus untuk Nurlif, kenapa dia dari Wagub kemudian berspekulasi mendaftar sebagai gubernur. Ada sayup-sayup memang terdengar bahwa apa yang dilakukan
atau kesan pertama Partai Aceh yang inklusif terbuka untuk mendampingi Mualim, tapi kemudian berhembus kabar bahwa kemungkinan besar Mualim akan mengambil wakil calon gubernur untuk mendampingi dirinya dari internal Partai Aceh sendiri. Mungkin karena informasi-informasi sepihak itulah kemudian Nurlif merasa peluang ini menjadi tertutup sehingga dia bermanuver untuk mendaftar sebagai calon gubernur. Lantas pesan apa yang dapat ditangkap dari manuver Nurlif dan Bustami itu? Menurut saya ini tidaklah berdiri sendiri alias tanpa sebab. Bisa jadi ada semacam kegerahan dari Jakarta setelah munculnya pernyataan bahwa Mualim akan melawan tong kosong. Inilah yang saya sebut sebagai blunder politik. Sebenarnya pada tampilan perdana posisi Mualim dan Partai Aceh memang sudah cukup baik dan smart ya. Mualim bersama PA menurut saya pada awalnya telah memposisikan diri sebagai partai politik terbuka atau inklusif dengan melakukan political sharing atau memunculkan gagasan political sharing untuk membangun Aceh di masa depan atau paling tidak 5 tahun ke depan. Ini dibarengi dengan membuka kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat Aceh, baik kalangan politisi, akademisi, ulama, pengusaha, dan lainnya untuk mendaftar sebagai calon wakil gubernur mendampingi Mualim. Tapi kemudian menjadi kontraproduktif ketika muncul yaitu tadi pernyataan melawan tong kosong. Ini terlalu dini untuk diucapkan dan membuat banyak pihak menjadi gerah menurut saya. Sebab jamak kita tahu bersamalah, Jakarta sangat amat alergi jika ada tokoh dan proses demokrasi di daerah seperti pilkada yang seolah-olah menepis peran dari ibu kota. Harusnya semua kita belajar pada pengalaman sebelumnya bahwa siapapun sosok gubernur dan wakil gubernur itu adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Karena itu tidak mungkin elit Jakarta hanya menjadi penonton. Kita belajarlah pada kontestasi pertama sekali diberlakukannya calon independen. Ketika itu hanya ada 2 tokoh yang bertarung sangat sengit antara pasangan Humam Hamid, Hasbi Abdullah atau dikenal dengan H2U yang didukung oleh sejumlah partai politik dan elit gerakan Aceh Merdeka. Melawan Irwandi Yusuf berpasangan dengan Muhammad Najar yang maju dari jalur independen dan didukung oleh Mualim dan para panglima wilayah sehingga mereka menguasai grassroots dan akhirnya mereka dimenangkan oleh akar rumput. Pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah kandas alias tidak berhasil. Tapi apakah ini karena memang pertarungan face to face tadi semata-mata atau benar-benar karena ketokohan? Menurut saya tidak. Memang ketika itu Jakarta menginginkan agar pasangan Irwandi Najar sebagai gubernur Aceh. Lalu kita melihat pada pertarungan di 2012 ketika Irwandi maju kembali dalam kontestasi pilkada. Ketika Jakarta menginginkan pasangan Jaini Abdullah Mujakir Manap, maka pasangan inilah yang kemudian dilantik untuk menjadi pemimpin Aceh. Tapi menarik lagi di pertarungan ketiga pada 2017. Saat itu Mualim juga face to face. Mualim bersama T.A. Khalid juga face to face melawan Irwandi Nova Iriansa. Tapi ketika Jakarta menginginkan pasangan Irwandi Nova, akhirnya Mualim pun tak dapat memimpin Aceh. Jadi tidak bisa kita anggap sepele. Itu sebabnya beberapa pihak di Jakarta, terutama petinggi parpol koalisi Prabowo Gibran, baik TNI Polri serta sejumlah tokoh Aceh, akhirnya berpikir ulang untuk mengusung tunggal Mualim sebagai cagup Aceh untuk 5 tahun mendatang. Sejumlah sumber-sumber saya di Jakarta maupun di Aceh, baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan TNI Polri, menyebut bahwa kondisi ini sekaligus mereka lakukan simulasi dan operasi pembuka terhadap sejumlah figur sebagai rival Mualim. Apalagi hingga kini Mualim belum memutuskan calon wakilnya apakah dari internal PA atau bukan. Nah, pada kondisi inilah menurut saya posisi Mualim memang sangat dilematis. Atau di satu sisi dia berpeluang besar
untuk memenangkan kontestasi ini karena memang memiliki modal 20 kursi di DPR Aceh serta dukungan dari Partai Koalisi Indonesia Maju maupun dari Presiden terpilih Prabowo. Apalagi jika memilih wakilnya dari Partai Nasional. Apalagi saat ini Mualim bersama Partai Acehnya merupakan satu-satunya partai politik yang memiliki supra dan infra politik hingga ke akar rumput dibandingkan dengan partai-partai politik lain, baik partai lokal maupun partai nasional. Nah, ini tentu saja menjadi modal politik dan modal sosial bagi Mualim untuk dapat menang dengan mudah. Tapi sekali lagi, persoalan Jakarta, kepentingan Jakarta tidak bisa dinafikan begitu saja. Nah, di sisi lain Mualim pun menurut saya bukan mustahil dia akan tersandra jika justru memilih wakilnya dari internal Partai Aceh. Sebab kesan yang semula inklusif akhirnya terkunci menjadi eksklusif. Jadi alasan munculnya, menurut saya ini ya, alasan munculnya sejumlah figur-figur lain yang diendos oleh sejumlah pihak di Jakarta, karena yaitu tadi, Partai Aceh atau bersama Mualim masih dipersepsikan sebagai sebuah partai politik yang eksklusif. Apalagi, sekali lagi, jika Mualim memilih wakilnya dari internal Partai Aceh. Kondisi ini sekaligus membuka peluang terjadinya vaksinasi kandidat yang semakin terbuka lebar. Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto kabarnya belum menyatakan secara terbuka dan tegas persetujuannya terhadap Mualim sebagai Cagup Aceh. Kondisi ini sekaligus membuat elit di DPP Partai Gerindra berada pada dua poros yang berbeda. Ada yang sudah sepakat mengusung Mualim dengan mengingat jasa-jasa dan peran Mualim ketika kontestasi Pilpres di 2014, 2019, Mualim tidak bergeser 1 senti pun dari Prabowo. Artinya Mualim tetap konsisten mendukung Prabowo. Ini diakui oleh para elit DPP Partai Gerindra tentang jasa-jasa tadi. Tapi di sisi lain ada yang masih menunggu titah dari Prabowo terhadap Mualim. Kalau kemudian Prabowo katakanlah bersikap pasif saja, bukan tidak menutup kemungkinan akan ada dua blok terhadap keputusan siapa yang akan diusung DPP Gerindra untuk pilkada di Aceh. Kecuali Prabowo mengambil sikap tegas dengan mengusung Mualim. Tentu secara internal Partai Gerindra dan pimpinan-pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran akan sami'na wa ta'na dengan keputusan itu. Nah, tentu saja masa senggang atau saat menunggu inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pihak di lingkaran Prabowo serta partai politik Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah tokoh Aceh di Jakarta yang memiliki irisan dengan elit-elit partai politik yang ada di Jakarta. Baik itu tokoh-tokoh dari kalangan sipil, militer maupun Polri. Untuk melakukan berbagai simulasi dan cek ombak terhadap sejumlah figur calon gubernur Aceh sebagai penantang Mualim. Jadi sekali lagi manuver Ketua DPD Partai Golkar Aceh TM Nurlif dan munculnya nama PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah serta beberapa nama lainnya sebagai calon gubernur Aceh tidak bisa dilihat sebelah mata dan dinilai enteng. Setidaknya sinyal ini memang telah ada dan sengaja dimainkan. Ibarat pepatah, tentu saja tidak ada asap jika tidak ada api. Lantas, akankah Mualim melawan tong kosong atau Mualim akan diapit oleh sejumlah nama-nama sebagai rival kuatnya dalam kontestasi pilkada pada November 2024 mendatang. Tentu akan kita lihat pada Agustus mendatang siapa saja yang mendaftar sebagai kandidat. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.